Wah, gara-gara Pak Dubes saya jadi lapar. Selamat pagi, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pak Dubes sehat. Insya Allah. Dimas di mana? Saya saat ini di Medan. Di Medan. Mana situasi di Medan? Ya sebetulnya kan Omikron ya sudah Ah, menyebar, tapi masyarakat masih normal-normal saja mereka. Lalu saya lihat di Indonesia mulai menanjak lagi ya. Ya mulai naik kembali, Pak. Di sini juga lagi tinggi juga. Ya. Nah, terima kasih Pak Duta Besar Republik Indonesia untuk Jordania dan Palestina yang sudah hadir di podcast virtual saya kali ini. Your Excellency Ade Pak Mo Sarwono, Dubes RI di Aman. Selamat pagi Pak Dubes. Selamat pagi, salam sehat Pak Dimas. Ya, semoga kita semua sedang sehat-sehat. Semoga Pak Dubes juga sehat-sehat dan terutama aman ya, karena kan kita lihat Palestina juga kondisinya kan aman saat ini seperti yang dilihat di berita. Nah, pertama-tama yang merupakan concern dari saya nih sebagai ayah, saya ingin tahu bagaimana kondisi pandemi di sana di Yordania dan juga di Palestina. Ya, kondisinya seperti mungkin di beberapa negara di dunia ini dengan adanya Omikron ini sudah yang terkena pandemi ini agak sedikit meningkat ya. Di Yordan ini sehari antara 4.000 sampai 6.000 yang terinfeksi, sementara di Palestina sekitar 80 sampai 100-an lah gitu data yang saya miliki ya. Jadi memang masih tinggi ya terinfeksi virus COVID ini, terutama dengan varian barunya. Kedua, namun demikian, pemerintah dan otoritas ini juga menghimbau untuk warganya melaksanakan protokol kesehatan seperti khususnya memakai masker ya. Memang ini memerlukan suatu disiplin yang tinggi ya, tidak hanya di Jordan, Palestina, tapi juga di seluruh dunia itu untuk perlunya menggunakan masker dan juga cuci tangan. Yang ketiga, pelaksanaan vaksinnya sudah baik juga, baik di Jordan maupun di Palestina. Tapi kalau Palestina saya terbatas informasinya, tapi sudah dilaksanakan juga vaksinasi di Palestina. Sedangkan untuk Yordania sendiri, untuk dosis kedua itu sudah lebih dari 40%, yang penduduknya sekitar 10 juta. Dan juga pemerintah Yordania sudah melaksanakan vaksin ketiga, booster, dan ini juga vaksin di sini juga diberikan kepada warga negara asing, sepanjang tentunya kalau mereka ini memiliki identitas, sepanjang memiliki identitas dari pemerintah Yordania, mereka bisa menerima vaksin baik 1, 2 maupun booster. Jadi cukup saya nilai ini baik sekali apa yang diberikan oleh pemerintah Yordania kepada seluruh warga negara asing, termasuk kita warga negara Indonesia di sini, baik yang bekerja di KBRI, mahasiswa maupun yang lainnya juga sudah diberikan memiliki akses untuk memperoleh vaksin.
Nah, terutama dalam kondisi pandemi seperti ini, kira-kira apa saja tantangan Pak Dubes nih selama menjadi Dubes? Mungkin bukan hanya di Jordan ya, mungkin pada dulu juga selama menjadi diplomat, apa saja tantangan terbesarnya? Tantangannya terutama saya pisahkan kalau misalnya untuk warga negara Indonesia, kebetulan saya baru 1 bulan di sini ya. Kalau untuk memperoleh informasi data berapa warga negara yang ada berada di Jordan ini merupakan tantangan sendiri. Dan selama ini alhamdulillah kita dibantu oleh beberapa warga Indonesia. Mereka membentuk suatu kelompok menjadi koordinator, karena kan di sini ada di Amman, ada di Aqaba, ada di Irbil, dan di beberapa kota lain itu ada beberapa warga Indonesia, khususnya mahasiswa. Jadi mereka membentuk suatu koordinator-koordinator, termasuk juga yang seperti di Aqaba maupun di Laut Mati. Itu ada pekerja migran Indonesia yang bekerja di hotel-hotel. Dan melalui itu kita minta bantuan dan dukungannya untuk memberikan data sekiranya berapa ada warga Indonesia. Nah, ini menjadi tantangan sendiri karena jaraknya lumayan jauh-jauh. Seperti ke Aqaba itu bisa 4 jam, yang lainnya rata-rata 2 jam, 1 jam sampai 2 jam lewat darat ya. Jadi ini suatu tantangan sendiri. Walaupun ada komunikasinya baik di sini, jalur komunikasinya. Nah, ini suatu tantangan sendiri untuk menghimpun data warga kita. Kedua, untuk bagaimana kita mengetahui, melalui mereka kita ketahui bagaimana kondisi mereka, apakah baik-baik saja, kalau ada yang sakit dalam kaitannya khususnya terkait dengan pandemi, atau juga kiranya perlu bantuan-bantuan dari KBRI. Dan selama ini beberapa tahun lalu beberapa kali kita dari teman-teman di KBRI ini sejak sebelum saya hadir di sini itu memberikan bantuan seperti beberapa kebutuhan pokok gitu ya, sedikit makanan, vitamin, dan juga alat kesehatan dalam kaitan masker, hand sanitizer gitu ya. Itu tantangannya ya. Kedua, yang tantangan kalau dari segi substansi ya, dengan adanya pandemi ini kan baik di pemerintah termasuk di Indonesia pun juga membatasi pertemuan-pertemuan secara fisik ya. Ini juga menjadi tantangan sendiri bagi kami di sini, terutama kalau jadi diplomat itu kan salah satu yang dilakukan adalah kita membangun kontak atau networking, dan itu harus dimulai dengan pertemuan-pertemuan secara fisik. Dan kaitan ini karena terbatas karena batasan-batasan, jadi belum bisa secara penuh dilakukan. Kalau toh bertemu itu juga waktunya juga seperti juga di mana-mana nggak bisa lama-lama, hanya sebentar gitu ya, karena kan untuk menghindari masing-masing untuk menghindari agar tidak menginfeksikan satu sama lain. Jadi ini tantangan sendiri terutama sebagai diplomat, karena diplomat ini kan harus sering melakukan pertemuan, komunikasi, ngobrol-ngobrol lah gitu kan, baik itu bersifat substansi maupun personal lah, misalnya ngopi-ngopi dulu kan gitu. Susah kan sekarang gitu kan, agak menjadi batasan sendiri, dan ini yang menjadi tantangan sendiri. Walaupun kita bisa melakukan melalui WhatsApp atau komunikasi telepon, bahkan dengan virtual, tapi kan beda ya. Kalau kita ketemu langsung itu rasanya itu sentuhan pribadinya ada. Kalau secara virtual maupun dengan komunikasi itu kan beda ya, lebih enak. Ini suatu tantangan sendiri di masa pandemi. Perasaan saya terutama sebagai diplomat maupun selama baru bertugas 1 bulan lebih lah di sini. Ya, nah sekarang Pak Dubes sudah 1 bulan ya di Amman, di Jordan.
Nah, saya mau tanya bagaimana kondisi di Jordan itu Pak secara social culture ya? Apa saja hal-hal menarik yang telah Pak Dubes lihat gitu? Misalnya ya, ya tentu dalam setiap penugasan dan di setiap negara ya seperti di Indonesia kan memang ada karakter-karakter tersendiri ya. Pertama kalau buat saya pribadi ketika sebelum berangkat memang saya disampaikan bahwa di sini udaranya dingin gitu, tapi saya nggak membayangkan dinginnya ternyata dingin sekali gitu. Jadi ini suatu ya saya bayangkan kan saya kan Timur Tengah gitu, saya tahu ada dinginnya tapi tidak mengira dinginnya kadang-kadang sampai minus ya, walaupun di beberapa tempat juga ada salju. Dan juga di sini ada aturan kalau misalnya kayak situasi tadi kondisinya temperaturnya drop, jam kerja yang biasanya mulai dari 8:30 itu jadinya jam 10 gitu. Jadi dan itu bukan hanya untuk pemerintah aja, semua swasta jadi masuknya kerja jam 10. Jam 3 sudah selesai gitu. Yang secara umum aman, kotanya menarik, terutama bagi mereka yang suka sejarah. Di sini ada beberapa peninggalan Romawi, seperti ada kuil Hercules, ada Roman amphitheater gitu. Jadi banyak yang menarik di Kota Amman ya sendiri, dan juga di luar Kota Amman. Saya belum banyak travel ya, tapi saya sempat juga ke dekat kota sini, ada Geras, itu banyak peninggalan Romawi, dan juga saya belum sempat ke beberapa makam Nabi, karena kan di sini dikenal bahwa Jordan ini adalah negara Nabi karena beberapa banyak makam nabi-nabi. Tapi di sini menarik gitu ya, kotanya, warganya juga baik-baik, dan saya tidak menemui banyak masalah, dan sama seperti di Indonesia, mereka juga mematuhi protokol kesehatan, dan juga seperti harus punya aplikasi. Kalau kayak seperti kita di Indonesia Peduli Lindungi gitu, kalau tidak punya bukti ya nggak bisa masuk mall. Saya lihat sendiri orang Jordan itu ditolak masuk karena dia tidak punya ini ya, biasalah kayak di Indonesia berdebat gitu, tapi mereka sangat strict ya, sehingga kalau tidak punya ya benar-benar tidak boleh masuk. Jadi baik di sini ini ya, hanya itu aja tadi, cuacanya cukup dingin, lumayan dingin lah di sini saat-saat ini gitu. Tapi kalau makanan enak ya Pak Dubes? Makanannya ini juga harus dijaga karena kebanyakan makanannya kambing. Wow. Nanti kalau terlalu enak sih, kalau makanan sih pasti enak gitu. Buat saya tidak punya masalah lah untuk makanan Timur Tengah, saya tidak masalah. Cuma ya itulah, kalau semakin banyak makan kambing nanti umur saya harus berubah. Tapi makanya enak, dan rotinya rotinya tuh itu juga enak-enak ya ininya. Jadi saya juga pernah makan tradisional, jadi makannya tidak pakai piring, pakai kertas gitu, dengan ya itu tadi itunya kambing. Ada sih ayam juga, yang itu daging sapi atau apa, tapi mau makanannya sih enak-enak. Saya sih tidak ada masalah gitu dengan makanan di sini. Wah, gara-gara Pak Dubes saya jadi lapar. Saya juga
Udah lapar ini menjelang makan siang soalnya kalau di sini kan. Oh, di sini tengah sore kan, jadi nanti malam saya mau pesan makan Arab ini. Pesan kebab itu. Makanya enak-enak.